lihat deh. Jadi Kayak lah. lihat deh. Jadi beberapa waktu lalu tuh ada banjir tahu. Itu di mana? Di Demak. Parah banget ya, sampai gitu. Oh iya, tinggi banget ya. Kira-kira ada korban jiwa nggak ya? Ini nggak mungkin nggak ada deh, sampai gitu kak, tinggi banget, kerendam semua itu. Iya sih, tapi kira-kira penyebabnya apa ya? Kok bisa kayak gitu? Nggak tahu deh apa ya. Apa ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sin, jadi kerja kelompok enggak? Jadi sini lihat nih. Lihat apa? Ini. Itu apa? Lihat nih, jadi tuh beberapa waktu lalu ada banjir di Demak. Oh, di Demak. Tinggi banget tahu banjirnya. Waduh, itu kayak banyak korban jiwanya ya. Iya. Jadi mau tahu lebih lengkapnya terkait dengan bencana banjir? Yuk ikuti penjelasannya. Banjir adalah peristiwa tergenangnya air di area tertentu sebagai akibat dari volume air yang melebihi daya tampung sungai, danau, ataupun laut. Penyebab banjir itu bisa terjadi karena peristiwa alam seperti curah hujan yang tinggi, pasang air laut, dan penumpukan sedimen di sungai dan muara, serta kapasitas sungai yang tidak sebanding dengan debit air. Tidak hanya peristiwa alam, kegiatan manusia seperti penebangan hutan, membuang sampah sembarangan, membuat pemukiman di bantaran kali, hingga tidak memelihara drainase, turut andil dalam menjadi penyebab banjir. Demak menjadi salah satu kabupaten yang terdampak banjir hingga menimbulkan korban jiwa. Demak mengalami 2 kali banjir yang terjadi pada bulan Februari dan Maret 2024. Hal ini diakibatkan oleh tingginya intensitas hujan yang membuat 6 tanggul jebol dan mengakibatkan 89 desa di 11 kecamatan yang berada di Kabupaten Demak terendam banjir. Siklus bencana banjir terbagi menjadi 3, yaitu ada pra-bencana, kemudian saat bencana, dan juga pasca bencana. Yang pertama ada pra-bencana, di mana pra-bencana terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada pencegahan, di mana merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana. Yang kedua ada mitigasi, yaitu serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Yang ketiga ada kesiapsiagaan, merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Yang terakhir ada peringatan dini, merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai pemberian bentuk peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh pihak yang berwenang. Siklus yang kedua adalah saat bencana. Saat bencana ini merupakan fase di mana dilakukan berbagai aksi darurat yang nyata untuk menjaga diri sendiri beserta harta kekayaannya. Yang ketiga adalah siklus pasca bencana. Pasca bencana terdiri dari rehabilitasi dan juga rekonstruksi. Rehabilitasi dapat dilakukan dengan pemulihan kembali lingkungan sekitar dengan membersihkan sisa-sisa air banjir serta kotoran yang terbawa air banjir. Selanjutnya adalah rekonstruksi. Rekonstruksi ini merupakan pembangunan kembali sarana sosial masyarakat guna pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat. Tahu nggak teman-teman, banjir itu ada dampaknya loh. Yang pertama itu menimbulkan korban jiwa. Nah, banjir Demak itu sendiri menimbulkan 3 korban meninggal dan 93.149 jiwa itu terdampak dan 22.725 jiwa diantaranya itu mengungsi. Wah, banyak juga ya. Banyak. Setahu aku, banjir juga menimbulkan kerugian ekonomi loh. Kayak di saat banjir kan bangunan fasilitas umum kayak sekolah, terus fasilitas pelayanan kesehatan, puskesmas, rumah sakit, dan bangunan-bangunan lain itu runtuh karena terkena banjir. Entah itu runtuh total ataupun sebagian. Dari situ timbullah kerugian ekonomi. Dan dari banjir Demak kemarin diperkirakan mencapai 800,93 miliar kerugian, dan mayoritas itu dari lahan pertanian. Banyak juga ya itu ya kerugian ekonominya. Terus selain dari masalah ekonomi ada juga dari masalah kesehatan, dimana banjir itu kan membawa banyak air ya, sehingga itu tuh air dari sampah
got, septic tank itu tuh nanti dapat membawa penyakit menular seperti penyakit leptospirosis, di mana penyakit ini itu disebabkan oleh bakteri leptospira yang masuk melalui luka terbuka. Kemudian ada juga penyakit yaitu adalah demam tifoid yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi, di mana itu tuh terjadi karena kontaminasi makanan ataupun air yang tercemar. Selain dari dua penyakit ini, banjir juga dapat menyebabkan penyakit seperti influenza, DBD, diare, dan juga penyakit kulit gitu. Oh ya, dari yang kamu sebutin tadi ternyata ada juga loh penyakit tidak menular yang diakibatkan oleh banjir, kayak dehidrasi. Kan saat banjir itu kekurangan air bersih, makanya orang-orang jadi dehidrasi. Kemudian bisa juga nimbulin stres karena masalah-masalah yang tadi kita udah sebutin, jadi orang-orang itu pada stres gitu. Banyak juga ya dampak banjir. Upaya pencegahan banjir di Indonesia melibatkan serangkaian langkah dan pendekatan yang bertujuan untuk mengurangi risiko banjir dan melindungi masyarakat serta aset-aset ekonomi. Berikut ini adalah beberapa strategi yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah dengan pembangunan infrastruktur, yang kedua dengan pengelolaan sungai dan juga daerah aliran sungai, yang ketiga ada dari sistem peringatan dini, yang keempat ada dari partisipasi masyarakat, yang kelima ada dari kolaborasi antar lembaga, dan yang terakhir adalah pemanfaatan teknologi. Kemudian adalah analisis risiko bencana. Analisis risiko bencana terdiri dari ancaman, kerentanan, dan juga kapasitas. Untuk ancaman sendiri merupakan suatu kondisi secara alamiah maupun karena ulah manusia yang berpotensi untuk menimbulkan kerusakan ataupun kerugian dan kehilangan jiwa manusia. Untuk ancaman pada banjir Demak ini adalah ketinggian debit air banjir di Kabupaten Demak yang mencapai 3 meter. Selanjutnya adalah kerentanan, di mana sekumpulan kondisi atau suatu akibat keadaan baik dari faktor sosial, fisik, ekonomi, lingkungan yang berpengaruh buruk terhadap upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan bencana. Kemudian untuk kerentanan di banjir Demak ini adalah adanya penurunan kontur tanah yang melibatkan posisi jalan raya, sungai, dan juga rumah yang sejajar. Selanjutnya adalah adanya pendangkalan sungai serta kepadatan penduduk yang tinggi. Yang ketiga adalah kapasitas, di mana kondisi masyarakat yang memiliki kekuatan dan kemampuan dalam mengkaji dan juga menilai ancaman. Untuk kapasitas di wilayah banjir Demak ini adalah kapasitas sedang karena belum adanya pendidikan kebencanaan. Akan tetapi sudah ada sistem peringatan dini sehingga dapat mengurangi risiko bencana. Oleh karena itu, analisis risiko bencana di wilayah Demak adalah termasuk dalam kategori tinggi. Kebijakan dan pengorganisasian kebencanaan. Dengan adanya banjir, kebijakan yang perlu dilakukan diantaranya, pertama, setiap korban akibat bencana perlu mendapatkan pelayanan kesehatan sesegera mungkin secara maksimal dan manusiawi. 2. Prioritas awal selama masa tanggap darurat yaitu penanganan gawat darurat medik terhadap korban luka dan identifikasi korban mati di sarana kesehatan. 3. Kemudian dilakukan koordinasi pelaksanaan penanganan krisis kesehatan akibat bencana yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten atau kota, provinsi, dan pusat. 4. Pelaksanaan penanganan krisis kesehatan dilakukan oleh pemerintah dan dapat dibantu dari berbagai pihak, termasuk bantuan negara sahabat, lembaga donor, LSM nasional atau internasional, dan masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah adanya tim reaksi cepat untuk tanggap darurat.